Selamat malam penonton. Di sini izinkan kami mempresentasikan mengenai strategi bisnis manajemen dalam perusahaan Gojek di luar negeri dan Toyota di dalam Indonesia yang beranggotakan Lituna Marsyanda Wardana, Kayla Alia Putri, Muhammad Nabil Azril, Zili Filiza, dan yang terakhir ada Kiratullah Anaki Iman. Jadi di sini saya akan membacakan mengenai latar belakang yang kami buat di dalam paper tersebut. Oke. Di sini tuh latar belakang ini berisi tentang perkembangan teknologi dan informasi yang pesat pada era globalisasi, khususnya dalam dunia bisnis, serta bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi untuk bersaing di pasar yang sangat amat ketat. Jadi dua perusahaan besar, Gojek dan Toyota, dijadikan contoh keberhasilan dalam mengintegrasikan teknologi dan strategi bisnisnya. Yang pertama ada Gojek. Gojek itu memanfaatkan inovasi teknologi dalam bisnis berbasis aplikasi, berkembang pesat di Indonesia, dan melakukan ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand. Gojek menyesuaikan layanan dan branding sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Dan yang kedua ada Toyota. Toyota itu menjadi perusahaan yang otomotif global dari Jepang yang memiliki sejarah panjang sejak 1937. Toyota berhasil memproduksi mobil berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Di Indonesia, melalui kemitraan dengan Astra, Toyota memperluas pasar domestik dan internasional dengan strategi bisnis yang matang, termasuk distribusi dan inovasi teknologinya. Jadi, secara keseluruhan ini, mereka ini tuh sangat menekankan pentingnya teknologi, inovasi, dan strategi manajemen dalam mencapai kesuksesan jangka panjang baik di pasar lokal maupun global. Selanjutnya akan dilanjut dengan Nabil Azril. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Azril. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis bagaimana Gojek dan Toyota menggunakan strategi inovatif untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Yang kedua, menganalisis penerapan strategi manajemen yang digunakan perusahaan dalam menghadapi persaingan global maupun domestik. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan infrastruktur untuk mendukung proses produksi otomotif. Oke, selanjutnya kita akan memasuki yang manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yang tentu saja kami memberikan pemahaman tentang strategi bisnis yang efektif di persaingan pasar yang ketat. Kedua, memberikan wawasan tentang bisnis perusahaan dalam industri yang kompetitif. Sekian dari saya, Muhammad Nabil Azril. Oke, halo, aku Zili. Selanjutnya akan menjelaskan tentang teori dan konsep pada bab 2, yaitu yang pertama adalah perdagangan internasional, di mana teori ini tuh adalah seperangkat konsep ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan pola dan motivasi perdagangan antar negara. Kaitannya adalah dalam konteks perdagangan global, Gojek itu berupaya memperluas jangkauan pasarnya dengan melakukan ekspansi ke berbagai negara. Ekspansi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan perusahaan, tetapi juga untuk membangun merek Gojek sebagai aplikasi global di industri ride-hailing dan layanan on-demand. Di sisi lain, Toyota punya fasilitas produksi yang menghasilkan berbagai model kendaraan untuk pasar domestik dan ekspor di Indonesia. Strategi ini memungkinkan Toyota bisa memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia yang beragam, seperti dari kendaraan komersial hingga kendaraan penumpang, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspor. Dan selanjutnya ada strategi diferensiasi, di mana ini tuh proses membedakan produk Anda dengan produk pesaing dengan menawarkan fitur-fitur yang lebih menarik ke beberapa produk menonjol dari persaingan karena kualitasnya. Jadi dalam kasus ini dilakukan pada perusahaan Toyota, di mana perusahaan ini menekankan pada penciptaan nilai tambah yang unik di mata konsumen. Nilai tambah ini tercermin dalam kualitas produk yang handal, daya tahan yang teruji, inovasi teknologi berkelanjutan, dan layanan yang memuaskan. Lalu yang terakhir ada competitive advantage, di mana menyatakan keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain dalam industri atau pasar yang sama melalui karakteristik dan sumber daya yang dimilikinya. Misalnya pada kasus Gojek, di beberapa negara Gojek itu harus bersaing dengan transportasi tradisional lokal setempat
Sementara di negara lain, Gojek harus berhadapan dengan perusahaan ride-hailing global lainnya. Halo, nama saya Kiratullah Naki Imam dan saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu hasil dan analisa. Nah, pertama, Gojek yang awalnya fokus pada pemesanan taksi berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi digital, menawarkan berbagai layanan seperti pengiriman makanan dan transaksi elektronik. Gojek memperluas jangkauannya ke Vietnam, Singapura, dan Thailand, menyesuaikan aplikasi untuk kebutuhan lokal. Keberhasilannya didukung oleh inovasi berkelanjutan dan model bisnis berbasis teknologi yang efektif, serta kepemimpinan yang fleksibel. Selanjutnya, Toyota yang didirikan pada 1937 dikenal karena memproduksi mobil berkualitas dengan harga wajar. Keberhasilan Toyota baik di pasar lokal maupun internasional berasal dari penerapan taktik multi-pathway dan fokus pada kendaraan ramah lingkungan. Kolaborasinya dengan Astra Indonesia sejak 1970 semakin memperkuat posisinya di pasar. Toyota terus mengadaptasi strategi untuk mengikuti perubahan pasar dan menekankan pentingnya inovasi teknis. Kedua perusahaan menekankan pentingnya inovasi teknologi dan kepuasan konsumen untuk mempertahankan daya saing. Gojek mengembangkan pusat layanan digital, sementara Toyota berfokus pada produksi kendaraan ramah lingkungan. Keduanya memprioritaskan kepercayaan pelanggan untuk mempertahankan posisi mereka di pasar global dan lokal. Bagi Toyota, infrastruktur produksi kendaraan, termasuk pabrik untuk kendaraan ramah lingkungan, sangat penting untuk memenuhi standar perdagangan internasional dan menjaga posisi di pasar yang semakin menuntut norma ekologis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian penutup. Jadi, di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, Toyota memberikan contoh nyata bagaimana penerapan inovasi dan strategi bisnis yang tepat dapat membawa mereka meraih kesuksesan. Gojek, misalnya, berhasil memanfaatkan teknologi untuk memperluas layanan dan melakukan ekspansi ke pasar worldwide seperti ke Vietnam, Singapura, dan juga Thailand. Di sisi lain, Toyota sebagai salah satu pemain utama dalam industri otomotif juga menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berkembang melalui penerapan strategi bisnis yang inovatif dan terencana dengan matang. Toyota telah lama menjadi pelopor dalam menerapkan teknologi terbaru seperti sistem produksi just in time atau JIT. Keberhasilan yang dicapai oleh Gojek dan Toyota ini menggarisbawahi betapa pentingnya untuk terus berinovasi dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan perkembangan zaman.